masyarakat Jawa Timur menunggu kebijakan panjenengan perihal penghapusan pajak kendaraan bermotor seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas Ibu Khofifah, yakni Gubernur Jawa Timur, di mana Ibu Khofifah ini sekarang sedang digugat oleh masyarakat Jawa Timur, yakni berkaitan dengan pemutihan pajak. Jadi masyarakat Jawa Timur ini melihat bahwa Jawa Barat itu sudah menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan warga masyarakat Jawa Timur itu menuntut kepada Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan warga masyarakat Jawa Timur berkaitan dengan keinginan mereka bahwa Ibu Gubernur akan menerapkan kebijakan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam video berikut ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, melalui konten ini saya ingin menyampaikan kami masyarakat Jawa Timur menunggu kebijakan panjenengan perihal penghapusan pajak kendaraan bermotor seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda Jabar. Tentu kebijakan panjenengan sangat ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur karena memang akan sangat dirasakan, sangat meringankan masyarakat Jawa Timur. Kami sangat berharap kebijakan itu bisa diterapkan di Jawa Timur, yaitu menghapus semua tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik itu roda 4, 3 maupun 2. Masa tunggakan antara 10 sampai 15 tahun bisa dihapus. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di bulan suci Ramadan ini sebagai kado istimewa untuk masyarakat Jawa Timur. Apalagi APBD Jatim dan Jabar untuk tahun 2025 tidak terlampau jauh, kisaran 28 sampai 30 triliun. Jadi saya rasa kalau untuk mengcover persoalan pajak tidak terlalu sulit atau sangat memungkinkan. Demikian Bapak, Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan masukan yang sangat konstruktif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, assalamualaikum Raja Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ratu Wedok Jawa Timur ya. Raja setelah reformasi dipimpin para raja-raja kecil Indonesia ya. Ada raja pertama presiden, itu memegang komando kebijakan penuh di Jawa Timur. Kita lihat Jawa Barat itu berani nol pajak untuk pemutihan ya, mati setahun, 5 tahun, roda 2, roda 4 dan seterusnya digratiskan. Ayo viralkan. Hei Ibu Khofifah, beranilah seperti Jawa Barat, sama-sama raja daerah, gubernur. Masa omon-omon tok. Ayo kebijakannya diturunkan. Ratu, Ibu Ratu ya. Ayo untuk wong cilik, jangan kalau kampanye tok ae. Oke gas buat orang kecil. Kalau ada contoh Deddy Mulyadi, kenapa Jawa Timur tidak? Ibu Khofifah, laksanakan. Kamu itu dipilih rakyat Jawa Timur. Nanti kamu dapat cintanya rakyat Jawa Timur sejati ya. Salam permohonan mewakili warga masyarakat Jawa Timur yang nggak kuat bayar pajak karena mahal harga pajaknya. Tolong diputihkan, diterima pembayaran baru tanpa denda, tanpa tetek bengek. Di situ nanti ke belakangnya taat pajak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pengampunan pajak kendaraan bermotor
yang sudah diberlakukan 2 hari 3 hari sebelumnya ini disambut juga oleh Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah juga melakukan kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor yang tertunda, hanya membayar 1 tahun 2025 ini. Kami sebagai warga Jawa Timur ini mengharapkan atau menunggu bagaimana sikap dari Gubernur Jawa Timur untuk segera mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kenapa? Ini sebuah kebijakan yang mempunyai nilai positif, baik itu juga membantu kepada masyarakat, juga meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Kenapa ini tidak segera dilakukan kebijakan yang sama? Kita mengingat bahwa pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu selama ini menggunakan anggaran pemerintah untuk studi banding, untuk kunjungan studi banding di mana wilayah atau daerah provinsi atau daerah yang baik mempunyai kebijakan, dia akan mengadopsinya. Nah, ini jelas fakta bahwa apa yang sudah dilakukan ini oleh beberapa gubernur ya, di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini sangat memberikan manfaat baik ke pemerintah provinsi maupun ke masyarakat. Nah, tanpa harus menggunakan anggaran uang rakyat untuk studi banding. Tapi kenapa ini tidak segera untuk dilaksanakan? Jangan menunggu masyarakat Jawa Timur ini melihat masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah sudah mendapatkan sebuah kebijakan yang populis ini, kita jadi iri. Apakah nanti masyarakat Jawa Timur tidak akan marah, akan gutuk ke Gubernur Jawa Timur karena kebijakannya yang lambat? Tidak perlu menggunakan anggaran studi banding, tidak perlu menggunakan uang rakyat, tapi kebijakannya ini adalah populis. Kebijakannya ini meningkatkan pendapatan daerah, juga membantu masyarakat. Maka segera tolong untuk dilakukan sebelum semua rakyat Jawa Timur berbondong-bondong untuk menekan kebijakan ini segera berhasil. Terima kasih. Telur-telur, tidak membanding-bandingkan gubernur satu dengan gubernur yang lain. Tapi sekarang itu masyarakat kita menginginkan era keterbukaan. Sebagus apapun program yang diterapkan oleh seorang gubernur, kalau itu tidak dimunculkan dalam media sosial, karena media sosial sekarang itu adalah media yang bisa berinteraksi sekaligus mengangkat program-program yang sengaja diluncurkan oleh gubernur. Bagaimana Deddy Mulyadi, apakah itu bentuk ketulusan ataukah bentuk politisasi, ataukah memang betul-betul jujur dan memang untuk rakyat? Itu adalah bentuk pengakuan langsung yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Semua mendokumentasikan apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada salahnya, dan masyarakat senang sekarang begitu. Apakah itu real ataukah tidak real, Allahu a'lam. Dan itu yang sekarang disenangi oleh masyarakat. Pemimpinnya keterbukaan dan mau terjun langsung. Bagaimana dengan gubernur saya, Bu Khofifah Indar Parawangsa? Mohon maaf, Bu, kalau Ibu bisa melakukan hal yang sama, minimal tidak sama, minimal ada action yang Ibu berikan. Mungkin 1 hari 1 kali, 2 kali. Kan nggak mungkin nggak punya tim media, nggak mungkin kan. Kalau nggak Pak Emil Dardak yang masih muda, kalau Ibu mungkin berkaitan dengan beda tugas gitu ya. Jawa Timur perlu sentuhan-sentuhan masyarakatnya untuk langsung terjun di tengah-tengah mereka. Tapi ya saya hanya sebatas masyarakat kecil yang tidak mungkin Anda dengarkan usulan saya. Bagaimana Bu Khofifah Indar Parawangsa? Untuk periode kedua ini, saya mengajak Ibu untuk turun ke masyarakat, dokumentasikan semua, mana Jawa Timur yang bermasalah, mana Jawa Timur yang disalahgunakan, mana Jawa Timur yang perlu dibersihkan, mana Jawa Timur yang perlu pembenahan, mana Jawa Timur yang
perlu meningkatkan kualitas pemberdayaannya, baik pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan semua struktural yang ada di wilayah Jawa Timur. Itu yang ditunggu loh, Bu. Itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur. Kalau Ibu melakukan hal semacam itu, mungkin Mas Emil, Pak Emil yang bisa menjalankan. Ibu tinggal memberikan instruksi atau suatu saat mendampingi masyarakat ini. Saya juga dulu memilih Ibu sama Mas Emil. Saya punya hak juga. Ya, gimana? Tantangan ini saya luncurkan untuk Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Saya tidak mau membanding-bandingkan antara Deddy Mulyadi dengan Ibu Khofifah Indar Parawangsa, tapi saya melihat bagaimana giatnya beliau di Jawa Barat, menggelitik hati saya untuk melihat di Jawa Timur, karena banyak hal yang perlu diselesaikan dengan real. Dan itu Ibu tunjukkan, mohon maaf, Ibu tunjukkan tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk memberikan kritik dan sarannya. Saya cinta Jawa Timur, saya cinta NKRI. Dan ini eksistensi Ibu akan kembali menjadi satu kenangan bahwa paripurnanya jadi gubernur Jawa Timur ini punya sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur yang memilih Ibu. Di beberapa medsos sudah mulai membanding-bandingkan mana Jawa Timur, mana Jawa Tengah, mana yang lain. Minimal Jawa bersih. Jawa ini bersih akan menjadi suri tauladan, contoh terbaik untuk pulau-pulau yang lain. Karena Jawa lebih berkembang dulu dibanding dengan pulau-pulau yang ada di luar Jawa. Kasihan juga, karena banyaknya permasalahan di Jawa. Nih ya, Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat dan ujungnya Ibu Khofifah Indar Parawangsa di Jawa Timur, dengan berbagai macam permasalahan, kelemahan dan kelebihan. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita simak bagaimana kiprahnya Ibu Khofifah Indar Parawangsa menuju Jawa Timur bersih-bersih dan semuanya lancar. Oke Bu, thank you ya Bu, matur suwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka atau permohonan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Bunda Khofifah Indar Parawangsa. Kami masyarakat Jawa Timur sangat berharap atau memohon kepada Ibu Gubernur untuk berkenan menerapkan kebijakan seperti yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu dengan menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor atau pemutihan. Berapa tahun pun pajak yang tertunggak oleh pemilik kendaraan bermotor itu diputihkan oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat memberikan waktu terhitung mulai bulan ini sampai dengan bulan Juni untuk membayar pajak hanya pada tahun 2025. Ini kebijakan yang sangat berarti buat masyarakat Jawa Barat. Kami masyarakat Jawa Timur juga sangat menginginkan kebijakan ini diterapkan di Provinsi Jawa Timur, mengingat pengguna kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda 2 itu rata-rata kami masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut. Kami sangat ingin menjadi masyarakat yang taat bayar pajak, tapi kadangkala kebutuhan sehari-hari membuat kami tidak bisa membayar pajak tersebut tepat waktu, bahkan kadangkala menunggak karena banyak kebutuhan yang kami rasa lebih wajib walaupun sama-sama wajib. Jadi kami masyarakat Jawa Timur sangat berharap
Ibu Gubernur juga bisa menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu penghapusan pajak sampai dengan tahun 2025. Bagi masyarakat Jawa Barat, ini kado terindah menjelang Idul Fitri. Kami berharap Ibu Hovifah juga bisa memberikan kado yang sama buat kami masyarakat Jawa Timur, karena terus terang kami juga ingin membayar pajak tepat waktu. Tapi seperti yang kami katakan tadi, kadangkala memang ada kewajiban yang lebih urgent untuk kami lakukan, dan itu yang membuat kami telat atau tidak bisa membayar pajak tersebut. Alasan kami kenapa kami memohon agar kebijakan ini juga diterapkan di Provinsi Jawa Timur, karena kami rasa alasan yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat sangat masuk akal. Karena semakin lama kendaraan tersebut nunggak pajak, maka akan semakin dirasa memberatkan. Dan dari hal tersebut kadangkala timbul keputusasaan untuk kami masyarakat untuk membayar, karena itu semakin banyak. Semakin bertambah tahun, pajak yang kami harus bayarkan kepada negara itu semakin banyak, dan itu terasa sangat berat dan menjadi akumulasi keputusasaan. Akhirnya kami tidak membayar dan membiarkan kendaraan bermotor tersebut jalan tanpa pajaknya dibayar. Jadi kami sangat berharap kepada Ibu Gubernur agar kebijakan tentang penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor ini dihapuskan seperti kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Ada tambahan lagi, Bu Gubernur. Mungkin Bu Gubernur juga bisa mengkomunikasikan pada Polda Jawa Timur atau sekalian dengan Korlantas Polri terkait masalah SIM, surat izin mengemudi. Selama ini ketika SIM atau surat izin mengemudi itu sudah masa berlakunya sudah habis, kami tidak bisa melakukan perpanjangan. Artinya kami harus memproses pembuatan SIM itu dari awal, termasuk fisiko, tes kesehatan, praktek, itu harus kami lakukan dari awal. Jadi itu juga selain menyita waktu, juga pembiayaan lebih mahal. Kami memohon kepada Gubernur Jawa Timur atau pihak terkait untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada pihak terkait, yaitu Korlantas Polri, dalam hal ini mungkin di Polda Jawa Timur, agar perpanjangan SIM yang sudah masa berlakunya habis itu masih bisa diperpanjang, tidak perlu lagi melakukan proses dari awal. Ini yang kami mohonkan. Sekian, semoga berkah selalu, Ibu panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video-video dari warga masyarakat Jawa Timur yang mohon meminta kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawangsa untuk menerapkan kebijakan berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ya, mudah-mudahan saja suara-suara yang disampaikan oleh warga masyarakat Jawa Timur itu didengar oleh Ibu Hovifah. Ya, karena kita ketahui bahwa Jawa Timur ini sangat banyak jumlah penduduknya, mencapai angka 40,65 juta jiwa, dengan jumlah kendaraan mencapai angka 168 juta. Jadi kendaraan bermotornya mencapai angka 168 juta, bayangkan. Ini kan sangat luar biasa, jumlah kendaraan yang sangat banyak. Oleh karenanya, mudah-mudahan suara-suara dari
masyarakat Jawa Timur ini segera didengar oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa, sehingga kembali masyarakat Jawa Timur yang mungkin mereka selama ini belum membayar pajak karena ada tunggakan-tunggakan yang memberatkan mereka, kemudian mereka memiliki kesadaran untuk segera membayar pajak, sehingga yang beruntung kan bukan hanya daripada masyarakat, yang tentu adalah pemerintah daerahnya pun akan mendapatkan dana yang cukup besar dari para wajib pajak kendaraan bermotor tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.